Selamat datang di kuliah online mata kuliah struktur data. Materi bahasan kita pertemuan ini adalah stack. Secara bahasa, stack artinya tumpukan. Jadi, stack adalah sekumpulan data yang diorganisasikan dalam struktur yang bersifat tumpukan. Sebagai contoh, tumpukan di sini adalah tumpukan baju di dalam lemari. Contoh lain, tumpukan buku di dalam keranjang. Nah, pada struktur tumpukan, maka kita memasukkan baju atau mengambil baju dari urutan yang paling tumpukan teratas ya, tidak dari tumpukan terbawah. Sehingga di sini diilustrasikan stack ini memiliki satu pintu masuk ya, lewat sini yang ditandai dengan top ini. Masuknya item maupun keluarnya item dari satu pintu. Maka stack ini memiliki sifat yang dikenal dengan istilah last in, first out. Item yang paling terakhir masuk adalah item yang akan pertama kali dikeluarkan. Di sini ada 3 properti pada stack. Yang pertama top, ini menunjukkan, top ini variabel atau pointer yang menunjuk ke elemen atau node yang paling terakhir atau paling atas. Jadi tempat masuk dan keluarnya item melalui pintu yang sama, yaitu item yang ditunjuk oleh top. Ada 2 operasi pada stack, yaitu push dan pop. Istilah operasi push adalah operasi untuk menyimpan atau memasukkan atau insert item ke dalam stack. Seperti pada link list, memasukkan ke dalam link list, tetapi kalau pada stack, item yang di-push akan menempati posisi paling akhir, top nantinya. Operasi kedua adalah pop, yaitu operasi mengambil, menghapus, delete, atau membaca, yaitu meremove item dari stack. Jadi item yang ditunjuk oleh top nanti akan di-remove sehingga top akan di-update ya. Itu tadi mengikuti prinsip LIFO atau last in, first out. Sebagai contoh ilustrasi di sini adalah stack yang kosong, stack yang dinyatakan dalam bentuk array ya. Di sini top nilai awalnya sama dengan 0 artinya kosong. Selanjutnya apabila dipanggil operasi push dengan parameter argumennya 10, maka top menunjuk ke elemen 10, indeks pertamanya. Apabila dilanjutkan push argumen 15, maka top akan diupdate. Nilainya di sini menunjuk ke 15. Demikian juga apabila push 20 argumennya, top akan diupdate menunjuk ke 20. Selanjutnya apabila dipanggil operasi pop, dan di sini pop hanya bisa top ya, jadi otomatis yang di elemen yang ditunjuk oleh top. Maka pop 20, top nilainya diupdate menunjuk ke elemen di bawahnya dan 20 dihapus dari stack. Jadi itu 2 operasi pada stack. Push menambahkan elemen pada urutan paling atas atau urutan terakhir atau top, dan pop yaitu mengambil sebuah elemen data pada urutan yang paling atas atau paling terakhir dan menghapus elemen tersebut dari stack. Implementasi stack bisa menggunakan 2 macam struktur data. Yang paling sederhana menggunakan array dan bisa juga menggunakan linked list. Keuntungan implementasi array stack dengan array yaitu best performance. Ini mudah. Tapi ada kerugiannya, yaitu array kita tahu ukurannya harus didefinisikan terlebih dahulu, sehingga fixed size. Implementasi stack dengan array yang pertama inisialisasi array empty, lalu ditunjuk ya data yang akan dimasukkan. Ini kondisi-kondisinya. Siapkan data yang mau dimasukkan melalui argumen. Jika array full, ya, karena ukurannya fix kan, push akan return false. Ya, dicek dulu apakah array-nya full. Kalau full ya akan false. Otherwise, gitu, jika tidak full, maka tambahkan elemen di posisi yang tepat, yaitu posisi paling akhir dari array, indeks terakhir yang
ditunjuk oleh top nantinya. Jika array dalam keadaan empty, maka pop atau operasi menghapus akan return null. Tidak bisa ya, kalau array-nya empty tidak bisa dihapus elemennya. Jika tidak empty, maka pop akan menghapus item pada stack dan mengupdate pointer top ya. Penanda topnya akan menunjuk ke indeks setelah item yang dihapus. Berikut adalah contoh visualisasi representasi stack menggunakan array. Misalkan S adalah sebuah array berukuran N sama dengan 7 ya, size-nya, dan indeks dimulai dari 0 sampai ke N-1 atau 6. Di sini awalnya kita inisialisasi S-1, artinya masih empty ya. Kemudian ini push 25, maka top akan menandai di sini ya, awalnya top di sini, lalu ada push 12, top diupdate, push 17, push 20, maka top terakhir di sini ya, current position yang ditunjuk oleh top, yaitu di node terakhir, elemen terakhir. Dan apabila ingin memasukkan 3, maka top ya akan diupdate. Masukkan 20 ke sini masih bisa, top akan diupdate di sini. Ini adalah implementasinya. Kita harus lihat kalau pembuatan array ya fix ya, size-nya n. Kemudian top ini variabel saja, dan x-nya adalah data. Jadi stack menggunakan array bisa dimulai dari indeks 0 sampai indeks n-1. Variabel top digunakan sebagai indeks untuk menunjuk nomor elemen array yang menampung isi stack paling atas. Variabel x bisa bertipe sesuai dengan tipe data yang mau dimasukkan. Prinsip dan konsep proses pada stack yaitu terdapat 3 proses utama pada stack. Yang pertama, awal untuk inisialisasi stack yang masih empty, kemudian push untuk insert atau masuk atau simpan atau tulis, dan pop untuk operasi delete, keluar, atau menghapus dan mengambil. Ini istilah yang lazim ya, menjadi default digunakan pada stack. Istilah push dan pop ini kita tidak pakai istilah insert, delete seperti pada linked list, tetapi karena dia sudah spesifik untuk stack, itu adalah istilah operasinya push untuk menginsert dan pop untuk mendelete atau remove. Kita lihat proses yang pertama, inisialisasi awal. Di sini proses awal adalah menyiapkan indeks penunjuk stack. Pertama kali kita inisialisasi variabel top nilainya -1. Artinya kan tidak ada indeks -1. Stack masih kosong. Ya. Ini implementasinya. Kemudian proses yang bisa dilakukan hanya push. Karena ketika kita mau pop, maka kan topnya masih kurang dari 0. Tidak ada yang item yang bisa dihapus. Yang bisa dilakukan hanya push ya. Jadi seperti ini. Top awalnya nilainya -1, kemudian kita akan masukkan X ke dalam ini ya, stack. Di sini posisinya top akan diupdate menjadi ditambahkan 1 ya, nilainya jadi 0. Oke ya. Ini proses push. Misalkan ilustrasinya seperti ini ya, array-nya sudah stack-nya sudah ada isinya, kemudian kita akan masukkan item elemen yang isinya 3. Jadi akan masuk di sini. Karena current saat ini top menunjuk indeks ketiga. Bagaimana jika isi X sama dengan 10 ingin dipush ke stack, maka top akan maju dulu ya, diupdate atau diincrement nilainya 1, jadi S4, kemudian baru diisi. Ini algoritmanya ya. Jadi top diincrement dulu, baru S top ini akan diisi data X. Atau bisa disingkat seperti ini ya, S++ ini kan adalah pre-increment, di-increment dulu, S plus top sama dengan X. X data yang argumen yang mau dimasukkan. Atau bisa seperti ini. Selanjutnya proses pop, menghapus. Kita akan lihat bagaimana jika ingin mengeluarkan isi stack. Yang pertama, kita ambil dulu apa yang ditunjuk oleh top, kemudian top di-decrement, dimundurkan 1 langkah. Ya, seperti ini. X ini akan menampung apa yang terletak di S index ke top, baru top di decrement. Misalkan di sini nilainya
20, maka dikeluarkan dulu baru top diupdate nilainya ke. Ya, ini algoritmanya. Jadi X sama dengan S top, top sama dengan top min 1, atau disingkat seperti ini bisa. X sama dengan top min min. Di sini pakai post decrement. Jadi nilainya ditampung dulu baru nilai topnya dikurangi 1. Kondisi single stack. Kondisi stack ditentukan oleh posisi atau isi dari top. Terdapat 4 kemungkinan kondisi stack, yaitu stack kosong, ditandai dengan top sama dengan min 1. Stack penuh, berarti top menunjuk ke indeks n-1. Nya penuh, ya, terisi semua elemennya. Kemudian stack not full, atau bisa diisi, berarti top menunjuk ke n kurang dari n-1. Masih bisa diisi. Dan not empty atau stack ada isinya adalah top lebih besar dari min 1. Karena min 1 tadi artinya empty. Ya, ini kondisi-kondisinya ya. Ini top sama dengan min 1 dan top kurang dari n-1, ini bisa diisi. Kemudian array kedua ada isinya ya, top lebih besar dari min 1 dan top kurang dari n-1. n-1-nya 6. Bisa diisi. Dan ini adalah yang ketiga, array ketiga, kondisi stack penuh. Top sama dengan n-1 ya, di sini kan. N-nya 7. Dan top lebih besar dari min 1. Itu adalah algoritma push dan pop pada implementasi stack dengan array. Kita lanjutkan implementasi stack dengan struktur data berikutnya, yaitu dengan linked list. Kelebihannya, di sini konstan waktu yang dibutuhkan untuk push dan pop elemen. Tapi bisa, karena tidak fix kan, namanya linked list, bisa dinamis size-nya, maka dia bisa sampai infinite atau tak hingga. Kerugiannya atau disadvantage, implementasinya lebih lama dibanding stack. Dengan array tadi lebih sederhana kan. Lalu tadi yang kedua, kerugiannya bisa berbahaya kalau infinite size ya, size yang tidak berhingga. Kita akan lihat basic implementation dari stack ini menggunakan list, linked list. List diinisialisasi awalnya empty, kemudian implementasi push method dan pop method. Push akan menambahkan item baru ke head ya, dari list, dengan pop akan meremove item dari head. Jadi tadi ya, last in first out tadi ya. Saya ralat. Stack tadi memiliki prinsip last in first out. Yang terakhir masuk adalah yang pertama keluar. Sehingga di head ini ya, masuknya dari head dan keluarnya juga dari head. Selanjutnya adalah aplikasi dari stack. Ini sangat banyak ya di dalam implementasi program komputer sendiri. Stack adalah data struktur yang paling umum digunakan. Contohnya pada compiler, yaitu untuk parsing data. Gunanya untuk mengenali delimiter atau tanda kurung. Karena tanda kurung, baik itu kurung biasa, kurung kurawal, maupun kurung siku, akan dimulai dengan kurung buka, lalu ekspresi, dilanjutkan ekspresi, dan diakhiri dengan kurung tutup. Nah, ini bisa diimplementasikan dengan stack. Karena stack akan parsing atau mencari kurung buka yang mana kurung tutup. Selanjutnya pada sistem operasi, yaitu ada program stack. Ada virtual machine, digunakan untuk manipulasi angka, operasi aritmatika, lalu juga pada artificial intelligence untuk pencarian rute. Demikian yang bisa saya sampaikan, kemudian saya akan merangkum tentang stack ini. Stack ini baik diimplementasikan dengan array maupun diimplementasikan dengan linked list. Stack memiliki 3 properti penting. Tadi yaitu adanya top ya, baik dalam bentuk variabel pada array maupun pointer pada linked list, yang selalu menunjuk item terakhir, paling akhir pada array, atau menunjuk ke head kalau pada linked list. Selanjutnya, yang kedua, operasi push pada stack, yaitu untuk memasukkan atau insert item ke dalam stack dan ditandai top akan diupdate, yaitu selalu menunjuk ke item yang terakhir pada stack. Dan yang ketiga adalah operasi pop,
yaitu menghapus atau meremove data dari stack yang ditandai dengan pointer top atau variable top yang diupdate nilainya dikurangi ya setelah data tersebut. Berikutnya adalah latihan. Anda diminta untuk mengimplementasikan stack dengan dua macam program. Yang pertama dengan array, yang kedua dengan linked list. Demikian dari saya. Selamat mengerjakan.